merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Iwan Ang dan seluruh tim pelayanan pujian penyembahan pada hari ini, kita diberkati. Doakan juga karena habis ibadah ini saya akan berangkat ke airport di Jakarta, karena nanti sore kita akan berangkat kira-kira dengan 40 orang rombongan ke Amerika Serikat untuk mengunjungi beberapa museum Alkitab modern yang ada di Kentucky. Bahteranu dibuat seperti aslinya, Museum Penciptaan, kemudian Museum of the Bible yang ada di Washington DC, dan juga Lancaster Sight and Sound, drama musikal rohani yang sangat bagus, supaya kita bisa terapkan semuanya di Bandung, karena kita sedang membuat replikanya di The Journey di Sumarekon. Akhir tahun ini seluruh konstruksinya diharapkan selesai. Dan
awal tahun depan kita mulai dengan finishing dan teknologinya. Saya percaya Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan semua tepat pada waktunya. Dan diberkatilah saudara yang juga sudah menjadi saluran berkat Tuhan untuk mensupport, mendukung pembangunan yang ada di The Journey Sumarekon. Haleluya. Baik, pagi ini saya akan menyampaikan khotbah pengajaran dengan judul Langit Baru dan Bumi Baru. Wahyu 21 ayat 1-4 demikian bunyinya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4 mari kita baca bersama, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Saudara, kita tahu dunia semakin hari semakin tua, makin banyak bencana alam yang besar-besar terjadi. Apakah itu gempa bumi, gunung meletus, angin tofan badai, panas bumi makin lama makin meningkat. Kita mendengar banyak gunung-gunung es mulai mencair di kutub, dan setiap tahun ada sekian derajat mengalami kenaikan. Dunia makin panas dan krisis pangan mengancam dunia karena jumlah manusia tambah banyak, tapi jumlah persediaan makanan tambah sedikit. Saya merasa bahwa ke depan salah satu yang akan sangat dicari orang adalah air. Mungkin air akan menjadi lebih mahal daripada emas, saudara. Karena orang kalau nggak bisa minum, mereka akan mati. Dan di mana-mana makin lama kekeringan itu terjadi. Nah saudara, melihat masa depan dunia yang tua ini, mungkin kita berpikir rasanya kok masa depannya suram ya. Bagaimana mungkin dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik untuk anak cucu kita diami. Tapi saya percaya Allah sang pencipta punya rancangan yang indah bagi alam semesta ini. Karya Yesus bukan hanya menebus pribadi-pribadi. Karya Yesus juga menebus alam semesta yang diciptakan oleh Allah, yang kemudian dirusak oleh dosa, oleh iblis, tapi akan diperbaharui oleh Tuhan yang mengasihi semua ciptaannya. Kalau kita perhatikan dengan baik, Kejadian 1 dan 2, dua pasal pertama dalam Alkitab, itu mengisahkan Allah menciptakan alam semesta yang sempurna tanpa dosa dan menaruh Adam dan Hawa di taman yang indah, yaitu Taman Eden. Jadi dua pasal pertama itu kondisi manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Tapi Kejadian 3 manusia jatuh ke dalam dosa. Sampai kitab-kitab yang lain, sampai Wahyu pasal 20, kitab terakhir dalam Alkitab, itu menceritakan tentang dosa merusak ciptaan Allah dan manusia. Sehingga manusia penuh dengan kejahatan, penyakit, kematian, bahkan kerusakan alam lingkungan terjadi sangat masif di mana-mana. Namun ada berita baik, karena dua pasal terakhir dari Alkitab, Wahyu 21 dan 22, mengisahkan bahwa dunia ini akan diperbaharui kembali seperti semula. Eden yang hilang akan muncul kembali, dan itulah yang disebut sebagai langit baru dan bumi baru. Jadi kalau saudara perhatikan Alkitab yang tebal ini, dua pasal pertama mengisahkan peristiwa pra-dosa, sebelum dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Dua pasal yang terakhir pasca dosa, karena dosa tidak akan ada lagi di langit baru dan bumi yang baru. Sedangkan pasal-pasal lain di seluruh Alkitab itu ditulis di dalam konteks manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah saudara sekalian, tentang adanya dunia yang diperbaharui menjadi sangat indah,
itu dicatat bukan hanya di dalam kitab Wahyu, tetapi sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Saya bacakan misalnya Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tuhan berjanji kalau hal ini diciptakan, orang gak akan ingat yang lalu. Dalam hatinya gak kepingin seperti hidup di dunia yang sekarang ini, penuh dengan kesusahan, lembah air mata. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Tuhan bilang, langit baru dan bumi baru yang akan kujadikan, berarti sekarang belum ada. Yang akan kujadikan akan tinggal tetap, artinya akan kekal selama-lamanya. Namamu juga akan tinggal tetap, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus boleh tinggal di sana. Tidak akan rusak lagi, tidak akan ada lagi kejatuhan manusia dalam dosa. Yesus tidak perlu datang lagi untuk mati di kayu salib menebus manusia, karena semua sudah disempurnakan dan itu berlangsung sampai selama-lamanya. Selanjutnya 2 Petrus 3 ayat yang ke-13, saya bacakan ayat 12b terlebih dahulu. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi dunia ini dulu yang berdosa pernah dihancurkan oleh air bah. Tuhan hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan beberapa binatang yang masuk di dalam bahtera. Tetapi Tuhan berjanji dia tidak akan menghukum lagi dunia dengan air bah. Maka dia memberikan pelangi sebagai tanda perjanjian kasih karunia. Tapi Alkitab bilang satu kali dunia ini akan dihukum lagi karena dosa yang luar biasa. Bukan dengan air bah tetapi dengan hujan api dan belerang. Dr. Billy Graham, seorang penginjil terkenal, pernah bilang, kalau Tuhan tidak menghukum dunia yang jahat pada masa kini, dia harus minta maaf kepada orang yang ada pada zaman Nuh. Karena kejahatan dunia masa kini jauh lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh. Bumi akan binasa karena api. Tetapi Tuhan menjanjikan munculnya langit baru dan bumi baru. Saya belajar satu hal, di tengah segala kesulitan, tantangan, masalah, kalau kita mengandalkan Allah, selalu ada masa depan yang lebih baik. Karena Allah merancangkan perkara-perkara yang indah bagi kita yang beriman kepadanya. Pertanyaannya, kapan langit dan bumi baru itu akan diciptakan oleh Allah dan di mana? Nah saudara, langit dan bumi baru akan diciptakan setelah beberapa peristiwa besar yang terjadi pada akhir zaman. Saya tidak punya waktu panjang untuk menguraikannya, tapi kalau saudara yang ingin mendalami tentang hal akhir zaman ini, saya sertakan tautan YouTube di mana saya pernah khotbah supaya nanti saudara bisa mempelajarinya. Ya, saudara bisa catat atau saudara bisa foto yang di depan supaya kita bisa studi lebih jauh. Minta maaf, hari ini, minggu ini kembali LED-nya mengecil. Ini sudah 11 tahun. Kita lagi pesan mungkin akhir bulan depan akan sampai. Dan nanti nggak akan segini, dari ujung ke ujung saudara-saudara. Supaya lebih puas melihatnya. Haleluya. Nah saudara-saudara, yang pertama peristiwa yang terjadi adalah rapture, pengangkatan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Saya tidak akan panjangkan hal ini, tapi saudara bisa lihat YouTube GBI Battle, judulnya pengangkatan di akhir zaman. Ya, judulnya saja diketik pengangkatan di akhir zaman di YouTube, lalu kasih nama Rubin, begitu. Akan muncul, saudara bisa klik, pelajari, dan studi di sana. Jadi Yesus akan datang di awan-awan, belum menjejakkan kaki di bumi. Orang percaya akan diubah dalam sekejap mata. Orang yang mati juga akan diberi tubuh kebangkitan atau kemuliaan, lalu menyongsong di awan-awan berjumpa dengan Yesus.
Berikutnya ada perang dunia, Gog, Magog, dan perang Harmagedon. Kalau Gog, Magog itu utara, selatan, menjepit Israel. Rusia dan sekutunya akan berperang melawan Israel. Lalu Harmagedon, barat dan timur, 200 juta orang akan datang dari timur menyeberangi sungai Efrat yang kering dan berperang di lembah Yizril, di Harmagedon. Nah, saudara bisa lihat ini Yesaya 38-39, lalu Wahyu 16 ayat 16. Saudara bisa cari tautannya di YouTube GBI Tasikmalaya, konflik Hamas versus Israel dan masa depan dunia. Saya lihat kemarin malam, kira-kira viewernya sudah 1,4 juta orang yang lihat YouTube ini. Saudara belajar dari sana supaya kita lebih tahu apa yang terjadi dengan perang yang akan menuju pada titik akhirnya. Yang ketiga, antikristus akan muncul. 2 Tesalonika 2 ayat 1-12. Dan poin 3, 4, dan 6 dari catatan di depan ini, saudara bisa lihat juga khotbahnya lewat YouTube GBI Tasikmalaya, judulnya Peristiwa Besar di Akhir Zaman. Nanti kalau saudara lihat studi semuanya akan lebih lengkap, komprehensif apa yang kita pahami. Yang keempat, Yesus akan datang menjejakkan kaki di bumi, di Bukit Zaitun. Dia akan menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun. Karena di poin yang kelima, waktu Yesus datang, dia akan menghentikan perang Harmagedon, dia akan memasukkan iblis, antikristus dan nabi palsu ke dalam Gehenna atau lautan api. Lalu dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini, di mana setan dan pengikutnya akan dimasukkan di dalam jurang maut 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 1-6. Saudara bisa pelajari tentang kerajaan milenium ini lewat YouTube GBI Battle, kerajaan 1000 tahun bagian 1 dan kerajaan 1000 tahun bagian 2. Nah, pada waktu itulah Yerusalem yang ada di Palestina sekarang akan menjadi ibu kota dunia. Dan Yesus akan menjadi yang satu-satunya dan namanya adalah yang satu-satunya. Menurut Alkitab, antikristus berusaha untuk menguasai dunia 666. Tetapi tidak akan pernah berhasil. Karena yang berhasil menjadi raja atas dunia ini adalah Yesus. Simbolnya 777. 7 adalah lambang kesempurnaan. Iblis 6, manusia diciptakan pada hari ke-6, berusaha menyaingi yang 7. Makhluk ingin menyaingi yang menciptakan, gak akan bisa. Antikris akan gagal menguasai seluruh dunia. Satu-satunya menurut Alkitab yang berhasil adalah Yesus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Makanya saya percaya satu-satunya harapan damai di Palestina adalah ketika Yesus datang menjadi raja di Palestina, di Yerusalem. Saudara, mungkin ada orang gak percaya, gak setuju. It's no problem. Karena Alkitab mengatakan damai kerajaan 1000 tahun hanya bisa terjadi kalau Yesus sendiri yang memerintah. Dan Yerusalem akan menjadi ibu kotanya. Saudara search di YouTube GBI Battle, kerajaan 1000 tahun bagian pertama dan bagian kedua. Karena saya mau bilang khotbah-khotbah umum, motivasi bisa kita dengarkan di mana-mana. Tapi kita perlu belajar tentang doktrin, tentang pengajaran. Supaya kita ngerti Alkitab itu ngajar apa. Apalagi perihal akhir zaman yang belum terjadi. Betapa bagusnya kita disingkapkan rahasia. Kita belum mengalaminya. Tapi kita diberitahu apa yang akan terjadi di depan kita. Yang keenam, ada pemberontakan terakhir, Gog dan Magog 2. Lalu penghakiman terakhir, tahta putih yang besar. Jadi kerajaan 1000 tahun selesai. Lalu iblis dilepaskan dari jurang maut untuk sementara waktu. Dia menyesatkan orang-orang dalam kerajaan 1000 tahun itu. Saudara, dalam kerajaan 1000 tahun ada orang yang sudah disucikan Allah. Tapi ada juga orang-orang berdosa yang masuk ke sana. Misalnya yang tidak mau mengikuti antikris. Nah, dia akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kemudian digoda lagi oleh iblis. Mereka mau melawan Allah. Dan kemudian Allah
membinasakan iblis, memasukkannya bukan cuma ke jurang maut, tetapi ke Gehenna, lautan api, neraka sampai selama-lamanya. Lalu orang-orang yang pernah hidup di dunia yang tidak percaya kepada Yesus akan dibangkitkan lalu diadili dan kemudian akan dicampakkan juga di dalam api neraka. Baru setelah semuanya itu terjadi, pemberontakan iblis lalu kemudian dibinasakan oleh Tuhan dengan hujan api dan belerang, itulah kiamat. Dan kemudian penghakiman tahta putih yang besar bagi orang yang tidak percaya. Barulah yang ketujuh, langit baru dan bumi baru akan diciptakan. Wahyu 21 ayat 22. Nah sekarang kita konsentrasi pada poin yang ketujuh tentang langit baru dan bumi baru tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan langit baru dan bumi baru? Ini adalah alam semesta baru yang diubah dan disempurnakan oleh Tuhan. Alam semesta yang baru yang Tuhan ciptakan ulang di atas muka bumi ini dan juga di langit yang ada. 2 Petrus 3 ayat 10 mencatat, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Langit akan lenyap, bumi dan segala isinya akan lenyap. Ada lagu bilang begini, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Adapun langit dan bumi lenyap karena nyala api dan belerang, itulah kiamat. Jadi kiamat akan terjadi atas bumi dan langit kita sekarang. Tidak akan ada lagi kiamat, hangus oleh nyala api. Saudara-saudara, tapi kiamat itu masih jauh dari hari ini. Karena masih ada rangkaian Yesus mesti datang, perang Harmagedon mesti terjadi. Lalu ada kerajaan 1000 tahun, ini panjang di atas muka bumi. Mulai ada pemulihan-pemulihan walaupun belum klimaksnya. Karena dosa masih ada, iblis baru diikat sementara. Belum dimasukkan di dalam api neraka abadi. Dan setelah kerajaan 1000 tahun ini akan bergabung dengan kerajaan Allah yang kekal. Di mana langit dan bumi yang kita tinggali sekarang akan lenyap, hancur karena api. Langit baru dan bumi baru yang diciptakan Allah muncul. Nah, timbul perdebatan di antara para teolog, apakah langit baru dan bumi baru itu benar-benar baru, brand new, karena langit dan bumi yang lama yang sekarang ini dimusnahkan oleh api, ataukah itu diperbaharui, ditransformasikan oleh Allah. Oh, ini perdebatannya panjang, saudara-saudara. Saya juga berpikir secara simpel, yang mestinya langit dan bumi akan lenyap, artinya ya dibinasakan, dihapus oleh Tuhan. Lalu Tuhan ciptakan yang baru, yang gak ada susahnya buat Tuhan untuk menciptakan itu. Tetapi kalau kita studi lebih jauh, saudara, kata baru di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, itu ada dua jenis, neos dan kainos. Neos dan kainos. Neos itu artinya benar-benar baru. Kalau kainos artinya diperbaharui dari sifat yang asal. Saya ambil contoh, saudara baru beli mobil, tabrakan, baru seminggu dipakainya. Dia masih diasuransikan. Waduh, ini tabrakannya bukan lecet dikit, ini lumayan gitu, yang ringsek gitu saudara. Dibawa ke asuransi, kita ngomong sama dealer dan sebagainya. Lalu akhirnya keputusannya dua. Ini karena kerusakannya parah, udahlah saya kasih brand new buat Anda. Ya, jadi yang lama ini udah dibuang saja, nggak usah diperbaiki, udah nggak ada guna, udah diganti yang baru. Itu neos. Tetapi kalau kainos, apa yang ada, oh ini rusak tapi mesin dan sebagainya aman. Udah nanti bodi-bodinya diganti. Ada beberapa yang ditambahkan ke sana, tetapi mesinnya
kaki-kaki yang ada di mobil itu yang masih bagus, nggak terpengaruh, itu tetap digunakan. Nah, ini adalah kainos. Nah, ketika Alkitab bicara tentang langit baru dan bumi baru, 2 Petrus 3 ayat 13, Wahyu 21 ayat 1, kata yang digunakan ternyata bukan neos, tetapi kainos. Jadi kalau menurut bahasa ini, kata ini tampaknya ada pembaharuan yang akan terjadi di bumi kita sekarang dan bumi dan langit kita yang ada sekarang. Mungkin kita bisa bandingkan bahwa kita manusia berdosa harus binasa di dalam api neraka. Tapi waktu kita bertobat percaya Yesus, Tuhan melahirbarukan kita. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertanyaannya, yang lama sudah berlalu, apakah artinya kita, saya yang berdosa yang dulu dihapuskan, lalu diciptakan orang lain dengan sifat yang baru, ataukah masih saya atau saudara yang lama, tapi hatinya diperbaharui, karakternya dibaharui, sifatnya dibaharui? Kira-kira yang pertama atau kedua? Yang kedua, kitanya masih sama, rambutnya masih sama, mungkin alamatnya masih sama, namanya masih sama, tetapi sifatnya, karakternya, kerinduannya, tujuan hidupnya, semuanya berbeda. Dan itu adalah ciptaan yang baru. Jadi ada dua pandangan, namun buat saya itu terserah Tuhan deh. Mau yang pertama ini dihapus sama sekali ataukah direnovasi, ditransformasi, itu terserah Tuhan. Yang penting begini, tempat tinggal kita yang sementara ini di bumi, itu lembah air mata. Tuhan akan menciptakan langit baru, bumi baru yang sempurna. Dan kita akan diam di dalamnya penuh dengan sukacita. Karena rancangan Tuhan bagi masa depan kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah saudara, kalau kita baca ayat awal tadi, Wahyu 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga. Lalu ayat 3, aku mendengar suara yang nyaring dari tahta berkata, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi nanti dalam penciptaan langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru akan turun dari sorga. Berarti Yerusalem baru sekarang sudah ada atau belum? Saya mau tanya, langit baru dan bumi baru sekarang sudah ada atau belum? Belum. Yerusalem baru akan turun dari sorga. Sorga sudah ada atau belum? Sudah. Yerusalem baru ada di mana? Sorga. Lalu nanti pada penciptaan ulang atau pemulihan ulang, Yerusalem baru akan turun dari sorga. Begini saudara, kini Yerusalem baru, sorga itu ada di belakang langit biru, di atas. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu. Saudara, jadi kita selalu berpikir kalau kita mati percaya Yesus masuk sorga, kita akan ada di sorga. Sorga itu di mana? Di belakang langit biru. Dan saya percaya bahwa sorga itu benar-benar ada dan heaven is a real place. Sorga adalah tempat yang benar-benar nyata. Bukan cuma perasaan nyaman, bukan cuma kondisi yang kelihatannya lebih bagus. Kenapa? Karena waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia naik ke sorga. Kalau sorga itu bukan tempat, hanya suasana, Yesus naiknya kemana dong? Berarti sorga itu a real place, tempat yang benar-benar ada. Yesus waktu naik, dia naik ke sorga. Dia bilang, aku sediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah selesai, aku akan datang menjemput engkau. Sudah hampir 2000 tahun nih saudara sekalian, Yesus menyiapkan tempat bagi kita, Yerusalem baru. Saya rasa sudah hampir beres nih, tinggal datang aja menjemput kita semuanya. Kini sorga Yerusalem baru ada di atas, di sorga. Namun dalam penciptaan alam semesta yang baru, langit baru dan bumi baru, sorganya akan menyatu dengan bumi baru. Kemah Allah akan tinggal bersama-sama dengan manusia.
Jadi sorga sekarang di atas, sorga yang akan datang, nanti sorganya akan turun ke bumi. Jadi sebetulnya langit baru dan bumi baru adalah sorga. Cuma lokasinya satu di atas, yang kedua turun ke bumi. Nah buat kita nggak masalah, karena yang kita kejar bukan tempatnya, yang kita kejar siapa yang menjadi penguasa di sana, Yesus. Dan ketika Yesus ada di atas, ada di bawah, ada dimanapun, kita ingin bersama dengan Yesus. Itu yang paling penting, saudara-saudara. Kota ini dibangun oleh Allah sendiri. Ibrani 11 ayat 10 berkata, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham ketika dipanggil keluar dari Ur Kasdim, Tuhan berikan sebuah tanah perjanjian, the promised land. Dia sampai di Kanaan, ya tidak gemerlap seperti yang dia rindukan. Tapi Abraham bilang, yang aku nantikan bukan tanah perjanjian di sini, tanah perjanjian di sana. Itulah kota yang dibangun sendiri oleh Allah. Bagaimana keadaan di sana ini? Saudara tahu bahwa Yerusalem baru adalah pusat pemerintahan atau ibu kota dari kerajaan Allah. Bagaimana keadaan di Yerusalem baru dan juga yang lebih luas, langit baru dan bumi baru? Pertama, keadaan di sana itu akan sangat indah. Ayat 2 berkata bahwa dia berdandan seperti pengantin perempuan. Oh cantik sekali, bagus sekali. Ayat 10 berkata, ayat 11, Wahyu 21 ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. 18, tembok itu terdiri dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Ayat 21, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, setiap gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Saudara-saudara, nanti kita lihat Yerusalem baru di langit baru dan bumi baru, jalannya bukan dari aspal, jalannya dari emas, jernih bagaikan kristal. Emas yang paling murni itu bening seperti kaca. Dan kita nggak akan pernah ketemu emas semurni seperti yang kita jalani di sorga. Tembok-temboknya macam-macam batu permata, bukan semen, bukan batu bata di sana. Itu merah delima, zamrud, blue sapphire, wah macam-macam yang bagus-bagus, yang lebih mahal. Itu adalah temboknya, saudara-saudara. Dan gerbangnya ada 12. Yerusalem baru itu ada 12 pintu gerbang yang selalu terbuka sepanjang waktu. Dan setiap pintu gerbang terbuat dari sebutir mutiara. Ibu-ibu suka pakai mutiara di kalung, suka pakai mutiara di telinga. Aduh nanti kita akan malu, gede banget ini pintu gerbang sorga. Ada 12 lagi, wah luar biasa. Kita itu pakai kalung emas saja, aduh bangganya luar biasa. Apalagi di sini ada belendongan begitu ya, sampai berat, jalan kayak sapi, saudara-saudara. Nanti mah cuma kerikil di sana. Oh, kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan. Dan kalau udah di sana, nggak mau balik-balik lagi ke sini. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang engkau berduka sedih karena orang tuamu, kekasih hatimu meninggal dunia. Aduh, sedih, selalu ingat. Ya tentu sedih adalah manusiawi, tapi ingat, tempat di sana lebih baik dari tempat yang ada di sini, saudara sekalian. Kita nggak bisa lihat ke sana, yang di sana keluarga kita nggak bisa lihat ke sini. Tapi seandainya kita diizinkan melihat, mungkin yang sedih dalam tanda kutip yang di atas, aduh sangsara bener, aduh di bumi mau cepet balik, begitu saudara. Ya dia panggil-panggil, ayo di sini lebih enak dan sebagainya. Makanya yang penting pengharapan di dalam Yesus. Supaya nanti akan ada reuni akbar di dalam kerajaan sorga. Jangan ada yang tertinggal. Semuanya diangkat bersama dengan Tuhan kita. Haleluya. Kalau saudara masuk ke Yerusalem baru, siapkan kamera saudara. Karena semua yang difoto sangat indah, sangat luar biasa. Nah saudara, temboknya, jalannya, gerbangnya mulia. Luas Yerusalem baru menurut ayat 16, 12.000 stadia. Nah ini
Berapa itu 12.000 stadia? Ada yang bilang 2.400 kilometer panjangnya, lebarnya, tingginya. Ada yang bilang itu panjang kelilingnya. Jadi kalau 2.400 bagi 4 kan, kalau keliling itu 4 sisi, kira-kira 600 kilometer panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Oh, pokoknya ini sangat besar lah saudara. Nanti kalau udah sampai di sana kita ngitung sendiri lah kira-kira berapa luasnya. Nah, bentuknya ibu kota sorga atau Yerusalem baru ini, kubus, panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Dan Alkitab bilang nanti di langit baru dan bumi baru nggak ada bait Allah, nggak ada gereja di sana. Makanya jangan pernah kita pikir gereja kita paling hebat, gereja nomor 1, kecap kali nomor 1. Di sorga nggak ada gereja, nggak ada aliran Pentakosta, Protestan, Katolik atau apapun. Di sorga yang ada hanyalah orang yang mencintai Tuhan Yesus Kristus. Dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, sebetulnya Tuhan pernah buat replikanya, ruang maha suci, ruang maha kudus yang ada di tabernakel atau kemah sembayang, yang hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali, kan hadirat Allah yang begitu kuat. Itu cuma replikannya, nggak terlalu besar. Nanti kenyataannya akan kita lihat, bahkan kita masuk ke dalamnya. Menarik sekali, tingginya ratusan atau ribuan kilometer. Bangunan tertinggi di dunia sekarang Burj Al Khalifa 868 meter, nggak sampai sekilo. Nanti ini bisa ratusan kilometer, saudara. Aduh, capek naiknya, pakai lift berapa tingkat itu. Nggak perlu takut, kita akan pakai tubuh kemuliaan. Tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Tidak dibatasi oleh ruangan, bisa pindah cepat. Lantai 1001, seret. 5.515.000, seret. Balik dari ke handap, turun lagi ke bawah. Ground floor. Oh, kita akan hidup dengan sangat menyenangkan di sana. Makanya dikatakan oleh ayat tadi, kalau udah masuk ke sana nggak inget-inget lagi yang dulu. Aduh, di rumah nggak ada apa-apanya. Jangan terlalu cinta duniawi, saudara-saudara, karena Tuhan siapkan yang jauh lebih bagus, jauh lebih mulia bagi kita sekalian. Haleluya. Kalau anggota keluargamu meninggal dunia, berarti tugasnya di dunia udah selesai. Rumahnya di sorga sudah jadi, pahalanya sudah menanti. Haleluya. Yang kedua, tempat ini tempat yang sempurna, tidak ada kematian dan dosa. Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Oh, di Yerusalem baru nggak ada yang nangis, nggak ada yang susah, nggak ada kematian, nggak ada dosa, semua hidup penuh dengan damai sejahtera. Tetapi orang berdosa yang nggak percaya, orang keji, pembunuh, tukang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, mereka akan dicampakkan di dalam lautan api yang menyala, yaitu di dalam neraka. Dan ayat 6 berkata, Kristus sang Alfa Omega, yang awal dan akhir akan ada di sana, memberikan kesegaran kepada kita. Oh, betapa kita rindu ada di sana. Siapa yang rindu masuk dalam langit baru dan bumi baru? Saudara mau masuk ke sana? Langit baru, bumi baru adalah sorga. Sorga sekarang di atas nanti akan menyatu dengan bumi baru. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, karena ada penyatuan. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam langit baru dan bumi baru? Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis dan orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Syaratnya satu, nama saudara harus tercantum di dalam buku kehidupan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Artinya saudara harus menjadi milik Kristus. Tinggalkan semua dosa, bertobat, percaya kepada Yesus, setia selama-lamanya. Jangan pernah murtad, jangan pernah menyangkali Yesus. Karena apa? Tempat yang sangat bagus, masa depan yang sangat indah Tuhan sediakan. Ngapain saudara demi jabatan meninggalkan Yesus? Ngapain saudara demi cewek cantik, pemuda
kaya, atau duren, duda keren, saudara meninggalkan Yesus. Bodoh sekali, celaka sekali. Karena Tuhan sedang menyiapkan yang jauh lebih indah dari semuanya. Mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Ancaman, maut, atau apapun tidak boleh memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang terakhir, bagaimana keadaan kita di langit baru, bumi baru? Wahyu 22 ayat 3-5. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak lagi memerlukan cahaya lampu atau cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Yang pertama, kita akan beribadah selamanya kepada Tuhan di langit baru dan bumi baru. Itu sebabnya saya heran kalau ada orang yang pengen masuk sorga tapi malas kebaktian. Lah ngapain saudara ke sorga? Di kebaktian paling cuma 1,5 jam selesai. Di sorga 1,5 tahun, 1,5 abad, 1,5 triliun tahun, sampai selama-lamanya. Ngapain saudara datang pengen masuk sorga kalau ibadah aja males? Latihannya kan mesti di sini. Kalau saudara malas kebaktian di sini, menyesal lo nanti masuk surga. Ya malaikat, kok cuma penyembahan, pujian, memuliakan Tuhan. Bosen nih, bisa nggak saya dipindahkan ke neraka? Lumayan banyak bintang filmnya di sana. Ngerokok aja susah kalau di surga, nggak ada apinya. Semua api gede-gede ada di neraka. Saudara yang mau masuk surga, sesuaikan, selaraskan hidup saudara. Karena nggak nyaman nanti saudara. Karena kondisinya sangat berbeda dengan apa yang kita alami di sini. Yang kedua, kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Kita akan ketemu Yesus. Sama seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid Yesus. Bisa ngobrol dengan Yesus. Bisa jalan sama Yesus. Kita akan bersama dengan Dia. Tidak akan lagi ada penyekat pemisah. Mempelai pria dan mempelai wanita abadi. Kristus dan gerejanya akan dipersatukan. Yang ketiga, kita akan memerintah sebagai raja bersama Yesus. Yerusalem baru hanya ibu kotanya saja. Nanti langit dan bumi yang sekarang ini akan berubah bentuk saudara. Nggak akan ada laut. Jadi Indonesia atau apa semuanya akan musnah, berubah. Nanti akan ada kerajaan-kerajaan. Penduduknya siapa? Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Yang nggak percaya sudah masuk neraka semuanya. Nah jadi pengaturannya seperti sekarang ini tapi beda. Lebih bagus, lebih mulia. Apakah kita akan bekerja di sana, membangun rumah-rumah, menikmati hasilnya? Ya, karena pekerjaan bukan dosa, saudara. Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara taman. Bahkan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Di sana kita nggak akan tidur-tiduran saja. Bekerja, melakukan banyak hal, melakukan perjalanan. Tapi tanpa dosa. Adam dan Hawa. Kalau nggak jatuh dalam dosa, yaitu surganya di situ tuh Eden. Tapi karena sudah jatuh dalam dosa, Eden hilang. Dunia bukan lagi taman Eden, tapi taman Edan. Tapi Tuhan ingin memulihkan Eden yang hilang, dikembalikan, dan seluruh bumi akan merasakan sukacita. Akan ada rakyat-rakyat, masyarakat-masyarakat, yaitu orang percaya Yesus tapi nggak mau pelayanan, hatinya sungguh-sungguh tulus untuk melayani. Dia akan diperintah, tapi orang yang setia mendapatkan mahkota, memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Betapa luar biasanya kalau langit dan baru itu diciptakan. Saya harap kita semua ketemu di langit baru dan bumi baru. Saya harap kita semua ketemu di dalam kerajaan sorga. Siapa yang rindu masuk ke dalam langit baru dan bumi baru, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu
lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tahukah saudara, hari-hari ini salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, berusaha untuk membuat SpaceX, pesawat ulang-alik ke luar angkasa. Ada yang mau tinggal di luar angkasa, ada yang mau pindah ke Mars. Ada ilmuwan yang berpikir dunia ini makin lama makin bahaya ditinggalinya, air akan habis. Lalu mereka mencoba menemukan planet lain yang mirip di bumi. Orang bisa bernafas di sana, ada air, ada kehidupan di sana. Saya mau bilang, semua usaha itu nggak akan berhasil. Kalaupun ada yang dianggap berhasil, jauhlah lebih buruk dari apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Man-made, buatan manusia, penuh dengan cacat. God's made, itu yang sempurna. Kita menantikan yang buatan Allah. Dan Tuhan sediakan itu gratis, cuma-cuma. Kalau saudara mau ikut SpaceX, itu bayarnya mahal sekali, belum tentu kita bisa bayar. Kalau saudara mau menerima kehidupan kekal di langit baru dan bumi baru yang diciptakan oleh Allah, gratis, gak usah bayar. Karena Yesus sudah melunasi semua harganya dengan mati di kayu salib. Darahnya menyucikan, bilurnya menyembuhkan kita. Tugas kita hanya bertobat, percaya kepada Yesus, beriman kepada Dia, setia sampai langkah yang terakhir. Sebab pada waktu itulah Tuhan akan memberikan sorga bagi kita. Dan sorga akan menyatu dengan bumi. Itulah langit baru dan bumi baru. Yerusalem baru adalah ibu kotanya. Rindukan itu. Rindukan tempat abadi itu. Percayalah kepada Yesus. Aku melayangkan mataku, memandang ke gunung-gunung itu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan Yesus. Tak dibiarkan kakiku goyah, penjagaku takkan terlelah. Kau tak pernah meninggalkanku, tidak akan pernah. Nyanyi Hosana, kan memujimu. Nyanyi Hosana, kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Nyanyi Hosana, kan memujimu. Nyanyi Hosana, kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari bagimu Yesus Tuhanku. Aku melayangkan mataku, memandang ke gunung-gunung itu. Dari manakah pertolonganku? Dari Tuhan Yesus. Tak dibiarkan kakiku goyah, penjagaku takkan terlelah. Kau tak pernah meninggalkanku, tidak akan pernah. Nyanyi Hosana, kan memujimu. Nyanyi Hosana, kan menyembahmu. Bukan
menari dan terus menari. Bagimu Yesus Tuhanku. Nyanyi Hosana, kan memuji-mu. Nyanyi Hosana, kan menyembahmu. Bukan menari dan terus menari. Bagimu Yesus Tuhanku. Dengan kabar baik ku beritakan kepadamu, Yesus Kristus itu Tuhan. Juru selamat hidupmu, percayalah padanya. Masa depanmu terjamin di dalam Dia. Bapa di surga telah beri Sang Putra, rela berkorban di Golgota, serahkan nyawa menebus dan menyelamatkan kita semua.